Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertemuan pertama ini saya tidak bisa hadir. Jadi di sini saya buatkan video. Kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan dan masih belum jelas nanti bisa ditanyakan minggu depan. Gitu. Jadi pertama saya sampaikan kontrak pembelajaran untuk mata kuliah teknik sampling yang beban studinya 3 SKS. Di sini PJMA-nya Bu Eli, kemudian saya sebagai anggota. Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 5 program studi statistika dapat menentukan cara sampling yang tepat setelah mengikuti mata kuliah ini. Kemudian atribut soft skill-nya terdiri dari kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan keaktifan. Kemudian deskripsi mata ajaran yang diajarkan nanti adalah merupakan pengantar dasar-dasar sampling dan beberapa teknik sampling beserta pendugaan parameternya. Nah, materi yang diajarkan meliputi sampling acak sederhana, sampling sistematis, dan seterusnya. Sampai ke pengantar pembuatan kuesioner. Jadwalnya ini mohon maaf salah Jumat ya. Jumat jam 9 sampai 11. Kemudian strategi perkuliahannya terdiri dari ceramah, diskusi, latihan soal, dan studi kasus. Bahan bacaannya ada 3. Pertama bukunya Cochrane, kemudian Schiffer, dan yang terakhir bukunya Bu Destri Susila Ningrum. Nah, sebenarnya tidak hanya terbatas pada buku-buku ini, karena memang teknik sampling ini termasuk yang sudah luas, maksudnya yang hampir dipelajari oleh tidak hanya statistika saja, tidak hanya di statistika saja, tapi juga di yang lainnya. Jadi hampir semua bidang ilmu membutuhkan ini untuk meneliti. Jadi tidak terbatas pada ini. Untuk mata kuliah ini adalah gabungan dari ketiga ini. Jadi sudah saya ambilkan yang up to date, meskipun masih ada yang 2007, tapi bukunya Cochrane ini bagus. Nah. Metode penilaiannya ada 4 komponen. Seperti biasa ada tugas, soft skill, UTS, dan UAS. Untuk tugas, mahasiswa disarankan untuk selalu membaca ulang materi kuliah sebelumnya agar selalu siap pada setiap kelas online. Selanjutnya, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diberikan tugas 1 dan tugas 2 dalam bentuk soft copy yang nanti diunggah di aula. Jadi kita nanti akan banyak menggunakan aula. Pemberian tugas 1 dilakukan sebelum UTS yang berupa pengerjaan soal-soal secara individu. Sedangkan tugas 2 merupakan tugas kelompok. Satu kelompok nanti 2 orang saja mengenai perancangan teknik sampling dalam kasus sehari-hari. Kasusnya nanti bebas, nanti akan dikumpulkan dalam format TKM-PSH. Ya, jadi agar tugas ini tidak mubazir, ya tidak sia-sia, maka alangkah lebih baiknya kita alokasikan ke PKM PSH. Jadi di dalam PKM itu kasusnya terserah, ya, kasusnya terserah. Kemudian dari kasus tersebut, dari permasalahan tersebut, desain samplingnya, desain pengambilan sampelnya itu yang nanti akan ditekankan di sini. Gitu. Kemudian kenapa 2 orang? Karena PKM kan 3 orang, satu harus lintas angkatan. Jadi untuk lebih aman 2 orang saja, kemudian nanti mencari tambahan 1 anggota lagi. Dan ini dikumpulkan sebelum pertemuan ke-8 dalam bentuk soft copy. Jadi untuk dari saya sampai pertemuan ke-7, kemudian pertemuan ke-8 itu pertemuan pertama setelah UTS ya. Jadi sebelum itu sudah harus dikumpulkan. Tugas dilaksanakan di rumah masing-masing dan apabila tertangkap basah melakukan kecurangan maka berkas tidak dinilai. Komponen soft skill-nya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Untuk UTS dan UAS seperti biasa, dan ini berkas tidak akan dinilai ya. Ingat-ingat,
Ketika kami menemukan ada kecurangan, jadi tanpa konfirmasi, maka maksudnya kami tidak akan mengkonfirmasi, langsung tidak dinilai. Itu kecurangannya meliputi nanti ada jawaban yang sama persis seperti itu, kemudian nanti pada pelaksanaan ujian ada yang membawa contekan dan lain-lain lah. Intinya kecurangan di sini. Bobot penilaiannya sosial 10%, tugas 20%, UTS 35% dan UAS 35%. Jadwal kuliahnya seperti ini. Untuk hari ini adalah kontrak kuliah dan pendahuluan konsep dasar teknik sampling. Untuk yang setelah UTS nanti seperti ini ya. Nanti setelah UTS nanti hanya ada satu pertemuan yang akan memberikan materi. Untuk selanjutnya adalah kalian yang presentasi. Jadi saya lihat di cyber jumlah mahasiswa yang mengambil 60, maka saya bagi 2 menjadi 30. 30 di sini ada alokasi 6 pertemuan, berarti 30 bagi 6, 5 kelompok berpertemuan. Lain-lain hari libur akan diisi dengan penugasan, belajar mandiri atau dijadwalkan ulang oleh dosen pengampu. Nanti akan kami infokan menjelang hari libur. Jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan ya. Kita lanjutkan ke materi pendahuluan konsep dasar teknik sampling. Terima kasih.